Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jadi Komputer, ketemu lagi bersama saya di Prasetyo yang akan menemani kalian semua untuk belajar desain grafis sampai dengan beberapa menit ke depan. Oke, pada tema kali ini kita akan belajar tentang cara membuat buku menu sebuah cafe ya. Biasanya buku menu ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pelanggan, jadi menunya ada apa aja sebelum mereka memesan makanan atau minuman gitu ya. Oke, mungkin buat kalian yang penasaran seperti apa desain buku menu yang akan kita buat, kalian bisa lihat ini dia. Oke, untuk hasil desainnya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengikuti tutorial ini, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru aja gabung, silahkan kalian pencet tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, biar nanti kalau ada video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, kita akan langsung aja ya mulai untuk proses pembuatan desainnya. Dan sebelum kita lanjut, kita harus mempersiapkan gambar-gambar pendukung dari desain yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa gambar, diantaranya itu gambar kopi. Ini saya dapetin dari Pixabay ya. Kemudian ada ini ada kumpulan kopi, ini saya dapat dari Wikipedia. Kemudian ada juga ini ada gambar kopi cappuccino ya. Mungkin teman-teman nggak nemu gambar ini, nggak apa-apa, kalian bisa cari gambar yang lain. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini seperti biasa kita menggunakan program CorelDRAW ya, dimana saya sudah membuka programnya. Untuk versi CorelDRAW yang saya pakai itu versi 2020. Nah, untuk ukurannya sendiri kita akan bikin dia ukurannya, buku menunya itu ukuran A4 ya, A4. Jadi kita langsung aja, pertama kita bikin halamannya dulu. Kita bisa ke menu file, kemudian new, lalu kita setting dokumennya dulu. Seperti biasa, untuk preset kita pakai custom. Number of page-nya 1, kemudian primary color mode-nya kalau kita mau ditampilin di display ya, di layar monitor, biasanya kita mau desainnya hanya untuk di-share di sosial media gitu seperti Instagram atau Facebook. Kalian bisa gunakan format warnanya itu RGB. Sebenarnya sih ini nanti di dalam programnya juga kita bisa memilih color paletnya mau jenis RGB atau CMYK, tapi di awal kita sudah diberikan pilihan. Dan kalau kalian mau gunakan desain ini untuk dicetak, itu kita pilih warna CMYK ya. Oke, kemudian untuk page size nya, karena kita tadi di awal sudah sebutkan A4 ya, jadi kita pilihnya A4. Untuk width nya ini udah default. Karena kita udah pilih A4, kecuali kita pilih yang custom ini, jadi kita gunakan ukuran yang kita inginkan, tapi kita pakainya A4 aja. Kemudian untuk orientasinya kita pakai portrait. Lalu seperti biasa resolusi pakai 300 dpi. Kalau udah, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada halamannya ya. Ini ukurannya A4. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali kita akan bikin backgroundnya dulu. Jadi backgroundnya ini ya ukurannya ini ya. Kita bikin objek kotak seperti ini. Caranya gampang. Kita double klik yang di rectangle tool. Nah, ini kita udah dapet objek kotaknya ya. Kemudian berikutnya kita akan bikin garis di dalam ini ya. Kita bikin kotak lagi, cuman dia lebih kecil gitu, biar ukurannya sama ya, artinya dia jarak antara outline yang atas atau samping ini sama. Kita gunakan tool contour ya, kita pakai contour. Kalian bisa lihat di sini pakai contour. Kemudian kita klik, lalu drag ke bawah. Nah, ini kayak gini ya. Kita mau bikin garis di bagian dalamnya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Kalau dirasa udah
cukup pas, kita lepaskan, maka dia akan ada 2 buah garis ya. Kemudian kita akan lepaskan dari kontur ini. Caranya, jadi kita pilihnya ke objek, kemudian break contour apart. Atau kalau mau pakai keyboard shortcut, di sini udah disediakan nih, pakai CTRL plus K ya. Oke, ini kita klik aja. Nah, ini udah misah nih garisnya, ya kan? Kenapa saya bikin gini? Karena kalau kita bikin manual, itu takutnya nanti jarak antara garis ini sama ini beda-beda gitu ya. Kalau ini udah pasti sama. Oke. Kemudian di bagian dalam kita akan bikin cornernya ini round, tapi roundnya yang bagian keluar gitu ya. Kita pilih shape tool, kemudian kita klik di bagian titik hitam ini, bebas yang mana aja, diklik kemudian ditahan, lalu kita tarik kurang lebih segini. Kalau ini bebas sih mau berapa aja ya. Di sini saya pakainya 14, tapi kita coba ubah dia 15 aja deh ya, biar ukurannya pas. Oke, cuman yang 15 cuma ini aja yang sebelah sini ya. Kita aktifkan dulu gemboknya ini, biar nanti ketika kita ubah di satu sisi, nanti semuanya juga ikut sama ya, 15. Nah, kan semuanya ngikut nih, jadi proporsional. Oke. Kemudian untuk tipe cornernya kita pakai scalloped, jadi dia ke dalam gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Kalau udah kita akan bikin satu garis lagi di dalam sini. Ini ukuran size untuk outline-nya kita ubah di angka 1,5 kurang angka 2 mungkin 3 ya, 4 deh. Nah, 4. Kemudian kita bikin lagi sama kayak gini. Caranya sama kayak tadi, kita pakai kontur. Ini ya, kontur. Kemudian kita bikin seperti ini. Oke, udah, lalu kita pilih objek, break contour apart. Ini udah misah. Oke, kemudian kita ke outline bagian properties, kita ke line stylenya. Line stylenya kita bikin dia kayak garis putus-putus gitu ya. Kita pilih yang ini, coba kurang, ini terlalu panjang. Coba yang ini. Ini. Oke. Nah, ini ya. Oke, kalau udah, sekarang kita akan masukin gambar yang tadi sudah saya siapkan. Ini ya. Untuk masukin ke sini itu gampang. Kita tinggal ke folder ini aja, ke folder dimana tempat menyimpan gambarnya. Kemudian kita drag aja ke dalam program CorelDRAW-nya. Kalau udah masuk ke sini, tandanya kayak gini, kursornya udah berubah ya. Ini kita lepasin. Oh, gambarnya gede banget. Oke, nggak apa-apa. Ini kita kecilin dulu deh, biar kelihatan di mana nih ya backgroundnya. Nah, segini ya. Oke, kita akan bikin background di bagian atas ini dengan menggunakan copy yang ini ya. Ini caranya kita pakai fitur power clip ya. Power clip, ini kita pilih objeknya, kemudian kita pilih objek, kemudian power clip, place inside frame. Oke, kalau udah bentuk kayak gini, kita masukin ke dalam si background yang kotak ini ya, yang di luar ya. Kalian jangan salah pilih bagian backgroundnya. Kalau nanti kalian di sini, maka dia akan masuk ke dalam background yang titik-titik ini. Tapi kita masukinnya di sini, di luar, bagian luar. Oke, ini kita klik. Oh ya, udah benar. Udah benar. Ini udah masuk ke bagian luar ya. Oke, kemudian kita edit power clipnya. Kita bisa langsung edit dari sini, edit. Nah, ini. Lalu kita posisinya kita taruh di atas ini, ya. Di sini.
Kemudian kita kecilin dulu objeknya. Ya, segini. Oke, coba kita lihat previewnya. Oke, lalu kita kasih warna backgroundnya. Warna backgroundnya kita cari warna coklat gitu ya. Kalau kita cari di sini coklatnya ini ya. Ini kayaknya terlalu muda. Coba kita gunakan manual. Silahkan kalian ke fill, ini ya, fill. Kemudian uniform fill, warna hitam. Kita cari yang warna coklat. Coklatnya coklat yang gelap ya, yang hampir menyerupai warna kopi yang digambar ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini komposisinya kalian bisa ikutin, atau kalian punya warna favorit tersendiri juga boleh, silahkan kalian gunakan warna, yang penting warnanya gelap, atau warna hitam juga boleh ya. Kemudian ini kan masih kelihatan garisnya ya, jadi kita akan bikin dia ngeblur gitu, jadi kayak nyatu sama backgroundnya. Caranya gimana? Kita seleksi di background yang ini, lalu kita edit power clipnya. Oke, setelah kita edit, kita akan gunakan yang namanya transparansi ya. Kita cari toolnya ya, toolnya ada di sini, namanya transparansi tool ya. Ini kita klik aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik aja dari sini, kita klik tahan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ya kan, dia akan transparansi dari bawah ke atas. Oke, coba kita preview. Nah, kayak gini. Kayaknya ini kurang, masih kurang. Coba kita edit lagi. Mana tadi transparansi tool? Kita naikin lagi dikit intensitasnya, kita tambahin ke sini. Ya, oke, finish. Oke, udah ya. Oke. Nah, ini garisnya warna hitam ya, jadi nggak kelihatan. Kita akan ubah warna garisnya jadi warna putih. Cara untuk mengubah warna garis itu gampang. Kalian seleksi garisnya, kalian seleksi objeknya, kemudian klik kanan di warna yang kalian inginkan, misalnya warna oranye gitu ya, atau warna biru. Di sini saya pakai warna putih. Klik kanan ya, klik kanan. Nah, udah. Kemudian yang bagian dalam juga sama. Kita cari warna, misalnya warna coklat muda nih. Nah, gitu ya. Ini aja deh. Oke. Oke, kurang lebih gitu. Sekarang kita akan masukin gambar ini. Oke. Tapi kita akan cropping dulu gambarnya ya. Ini kan masih ada kotaknya nih. Jadi kita maunya cuma gambar ini aja. Sebenarnya biasanya kita cropping itu di Adobe Photoshop. Cuman di CorelDRAW kita bisa gunakan cropping juga. Cuman kita masih dia nggak ada blurnya gitu, jadi kelihatan potongannya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai CorelDRAW aja biar kita nggak pindah ke program yang lain. Ini kita gunakan fasilitas power clip ya. Jadi kita akan bikin sebuah objek dulu yang membentuk gelas ini, kemudian nanti gambar ini kita masukin ke dalam objek itu gitu ya. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, pertama saya akan bikin bentuk lingkaran seperti ini. Saya pakai ellipse tool. Kemudian saya buat lingkaran. Ini tulis, ini garisnya nggak kelihatan. Coba saya ubah garisnya warnanya. Oke. Kemudian saya posisinya saya pasin di lingkaran gelas ini. Oke, udah ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian ini kan masih ada ininya nih. Nah, kita akan bikin lagi objek yang ini. Kita pakai yang namanya Bezier tool
ya. Kalau biasanya kita gambar itu pakai Bezier tool. Oke, kita gambar. Untuk tutorial cara menggambar objek itu juga saya udah kasih tutorialnya, silahkan kalian lihat di atas ini ya. Itu nanti ada notifikasi untuk cara bikin gambar vektor ya. Oke, sampai sini. Ini kalau udah kita klik, ini udah jadi satu objek. Nah, kemudian kita akan satukan antara objek lingkaran ini dengan objek yang barusan kita buat. Caranya kita pakai yang namanya weld ya. Jadi itu nanti menggabungkan dua buah pad. Jadi kita gabungkan jadi satu. Caranya kita klik semua objek yang tadi kita buat ya. Kemudian kita pilih weld di sini. Nah, atau kita combine lah istilahnya ya. Kita combine dengan menggunakan weld. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita akan masukin si gambar ini ke dalam objek yang barusan kita bikin. Caranya gampang, seperti biasa kita pakai objek, kemudian power clip, place inside frame. Oke, udah jadi, sip, gitu ya. Oke, kemudian ini kita taruh sini. Tapi ini masih ada garisnya, kita hilangin. Caranya klik kanan di color palette yang kosong, nih ya. Udah, garisnya udah hilang. Oke, kemudian untuk gambar yang ini juga sama, kita juga gunakan cropping, cara cropping yang seperti tadi. Kita gambar dulu objeknya. Nah, kalau kalian sulit menggunakan metode menggambar seperti yang tadi, ini saya berikan contoh cara menggambar yang gampang ya. Pertama kita buat garis dulu, buat titik dulu ya, titik di sini. Pakainya masih sama, kita menggunakan Bezier tool. Kemudian kita bikin titik di sini, di sini, lalu di sini, kemudian di sini, di sini, di sini ada dua. Ya, udah kayak gini. Kemudian kita beralih ke tool yang ini, shape tool ya. Shape tool, kemudian kita seleksi semuanya, lalu kita pilih convert to curve. Oke, kalau udah baru kita geser ini garis supaya membentuk lingkaran yang sesuai dengan objeknya. Oke ya, kayak gini ya. Oke, udah. Kemudian ini. Oke. Oke. Iya, satu lagi. Sip. Oke. Sudah, ini sudah pas. Kalau udah pas, udah cocok, sekarang kita tinggal power clip aja. Kita power clip, kita pilih fotonya, kemudian kita pilih objek, power clip, place inside frame, masukin ke sini. Oke, udah jadi. Outline-nya kita hilangin, klik kanan ya. Nah, kalau masih ada kayak warna-warna coklat gini, kita bisa rapihin ya. Misalnya kita masukin lagi ke dalam. Kalau misalnya garisnya ada yang keluar jalur, juga kita bisa lebih rapiin lagi. Atau mungkin kurang untuk apa namanya, bentuk lingkarannya kurang pas. Misalnya ini saya hapus aja nih. Nah gini kan lebih pas ya. Oke. Nah sudah, sekarang kita masukin ke dalam sini. Kita perkecil.
Nah, ini untuk background kita udah selesai ya. Sekarang kita akan bikin menunya. Apa aja menunya? Yang pertama kita bikin teks. Yang pertama itu adalah kalau di cafe itu biasanya identik dengan cappuccino gitu ya. Cappuccino. Oke. Kemudian ada lagi misalnya latte, lalu ada green tea, kemudian ada black coffee gitu ya. Oke. Warnanya nggak kelihatan, kita ganti jadi warna putih. Oke. Kita besar dulu. Nah, jadi ini ya. Untuk menunya ada cappuccino, latte, green tea, dan black coffee. Nah, mungkin ada menu yang lain juga boleh, silahkan kalian isi aja, kalian tambahkan sesuai dengan menu yang ada di cafe tersebut. Oke. Untuk teksnya saya akan pakai teks Patrick Han ya. Nih kayak gini. Oke. Kemudian biasanya kan ada harganya ya. Kita masukin harganya, kita pakai titik-titik gitu ya. Nah, di sini kita bikin lagi titik-titik. Misalnya di sini ada 25k gitu ya. Kemudian untuk latte-nya, waduh kok hilang, titik-titik 25k. Ini kita pindah ke latte. Kasih titik-titik latte misalnya berapa ya, 20k ya. Ini hanya contoh ya, jadi bukan harga sebenarnya. Kemudian misalnya green tea 15k, lalu black coffee itu 12k. Kalau saya biasanya ngopi cuman 3000, kopi yang biasa. Itu udah oke sih. Oke ya, tambahin 1 titik lagi. Oke. Nah, untuk harga udah oke. Nah, untuk menu silahkan kalian tambahkan jika memang menu ini kurang, karena ini kan saya cuman sebagai contoh desain aja, jadi saya pakai 4 menu ini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin apa lagi nih? Di sini kita akan bikin logo. Logonya adalah misalnya coffee, bener ya tulisannya coffee-nya gitu ya, F-nya 2 ya, coffee shop gitu ya, coffee shop. Terus untuk fontnya pakai candy beans ya, warnanya kasih warna putih aja. Oke. Ini terlalu bawah. Ya. Coffee shop. Nah, gimana kalau ini kita modif? Untuk huruf O-nya ini kita bikin bentuk kopi gitu ya, bentuk kopi vektor. Jadi ini saya break dulu deh. Ini saya pisahin dulu antara atas sama bawah. Kita pilih menu objek, kemudian break artistic text ya. Nah, ini kan udah misah nih kalau udah kayak gini. Kemudian huruf O-nya saya hapus, cuman saya tetap kasih 2 spasi nih. 1, 2. Nanti kita sisipkan gambar kopi ya dalam bentuk vektor. Nah, sekarang kita akan bikin dulu gambarnya. Kita gunakan ellipse tool, kemudian buat lingkaran lonjong kayak telur gitu ya, kayak gini. Kemudian gunakan Bezier tool, kita akan bikin apa namanya, dia bentuk kopi kan biasanya tengahnya itu kayak ada garisnya gitu ya, cuma garisnya kita bikin lengkung dikit. Kalian bikin objek gini aja nih, bikin garis kayak gini. Nah, oke. Kalian bikin garis kayak gini. Kemudian untuk outline-nya saya ubah menjadi 4 poin kurang 8 poin. Kemudian enggak ya? 6 deh. 6 poin aja.
Nah, kemudian ini akan kita potong bagian tengahnya menggunakan outline ini. Cuma kalau kita potong langsung itu kan nggak bisa. Kita harus ubah si outline tadi menjadi fill ya. Caranya kita ke menu object, kemudian kita convert outline to object. Nah, ini udah jadi objek. Sekarang kita akan trim ya si lingkaran ini. Jadi nanti lingkaran ini akan dipotong sama garis yang tadi kita buat, yang udah kita ubah menjadi objek. Oke. Pertama kita pilih objek yang ini, kemudian tekan shift, klik yang lingkarannya, kemudian kita pakai trim. Ini untuk memotong objek yang ada di bawahnya. Klik, oke, udah kepotong ini. Sekarang kita buang yang tadi. Oke, udah ya. Ini masih lancip, kayaknya kita bikin dia jadi rounded ya. Kita pakai fasilitas namanya corner. Kalau di sana kalau nggak ada corner, kita ke window, kemudian pilih docker, kemudian di sini ada yang namanya corners ya. Corners ini dicentang, nanti akan muncul di sini. Nah, kita pakai fasilitas ini ya. Pilih objeknya, kemudian berapa corner yang mau kita buat. Di sini saya pakai 2 aja. Kemudian kita apply. Nah, maka akan membentuk lingkaran gini. Oke, kalau udah, kita masukin si gambar kopi ini ke dalam sini. Kita kasih warna putih biar kelihatan ya. Oke, ini kita perkecil. Tapi ini akan kita putar dia ya, putar 90 derajat. Kita gunakan fasilitas angle of rotation ini. Coba kita masukin angka 90. Jangan 90, kita pakai 80 coba. Yang agak miring dikit, 75. 60. Oke, 60 cukup ya. Lalu kita paskan di sini. Jadi ini sebagai pengganti huruf O yang tadi ya, yang tadi kita hapus. Oke, udah cukup. Garisnya kita hilangin. Oke, udah hilang. Oke. Nah, udah ya. Ini kayaknya masih rapet, bisa kita kecilin lagi. Segini. Oke, sip. Kemudian sekarang kita akan bikin kontak sosial media ya. Di sini kita bikin kontak sosial media, misalnya ada ID komputer. Ini kita pakai Instagram dan juga kita duplikat karena Instagram dan YouTube-nya sama. Cuma kalau Instagram kita pakai add ya, add ID komputer. Nah, lalu kita buat icon ya, icon Instagram dan juga YouTube. Oke, untuk icon ini kita akan ambil dari project sebelumnya. Silahkan kalian buka kembali project yang sebelumnya udah pernah kita buat. Kalau kalian belum pernah menonton seri video sebelumnya, silahkan kalian buka dulu. Ini saya akan buka kemarin kita bikin poster ya. Nah, kita akan ambil sosial media ini ya, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Ini biar cepat aja. Ini kita hapus dulu aja, kita pakai yang ini aja ya. Oh, sebentar, bukan Facebook. Oh ya, pakai ini deh, apa-apa. Kemudian Twitter dan juga YouTube. Ini kita bikin dia rata kiri, kita seleksi semuanya ya, kemudian tekan tombol L untuk rata sebelah kiri. Teksnya juga sama, seleksi semuanya, kemudian tekan tombol L. Oke, sudah. Ini saya bikin warna putih semua. Jadi ini saya bikin
sesimpel mungkin, jadi semua warnanya cuma ya coklat sama putih aja, jadi nggak ada campuran warna-warna yang aneh gitu, biar kelihatan lebih simple tapi tetap elegan gitu ya. Kemudian untuk jenis fontnya saya ganti sama kayak di atas ini, kita bikin Patrick Hand ya. Kemudian di sini akan kita kasih info, kita ambil juga dari sini deh. Nah, untuk cara pembuatan ini silahkan kalian lihat di video sebelumnya tentang cara membuat poster ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita kasih nama, misalnya pelayanan pelanggan gitu ya, pelanggan, oke. Titik 2, nggak kelihatan, kita ubah warnanya jadi warna putih. Nah, oke. Ini kita kebawain lagi dikit deh, atau ini kita kecilin lagi, naikin ke atas dikit, terapin dikit ya. Oke, sudah. Kini kita perbesar lagi dikit. Yang ini juga. Oke, sip. Untuk warna ini coba kita bikin lebih mudah lagi. Kita pakai yang warna ini, coba. Salah. Klik kanan ya. Pakainya klik kanan. Oke, sip. Ini udah jadi. Jadi kita sudah membuat sebuah desain buku menu. Dan jika nanti mungkin ada banyak menu lagi, misalnya ada makanan gitu, kita bisa bikin lagi di sebaliknya. Jadi dicetaknya nanti bolak-balik gitu ya. Ini untuk menu kopinya, kemudian di sebelahnya menu makanannya. Oke. Mungkin sampai di sini aja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung. Silahkan kalian bisa tulis di kotak komentar. Silahkan kalian ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan desain, nanti akan saya jawab semampu saya. Oke. Dan untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, silahkan kalian pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.